Shalom, haleluya. Ya, hari ini kita memasuki bulan yang kedua, bulan Februari, tepatnya tanggal 5 Februari hari ini. Kita akan kembali bersama-sama mempelajari perkataan firman Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan kita selama ada di dunia. Nah, Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah mengikuti perkataan firman Tuhan, perenungan-perenungan firman berkaitan dengan kehidupan Musa sebagai pribadi yang dari sekuler. Kemudian Musa dipanggil oleh Tuhan untuk bisa menjadi hambanya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam perenungan firman yang sudah kita terima minggu yang lalu, pertama kali Tuhan berjumpa dengan Musa, Tuhan memberikan dua arahan yang paling mendasar dalam hidupnya. Arahan yang pertama yaitu ketika Musa ketemu dengan Tuhan, kemudian di Gunung Horeb atau Gunung Sinai, waktu Musa mencoba mendekat ke tempat kudus Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, kalau engkau mau mendekat ke tempat kudusku, lepaskanlah kasutmu dari kakimu." Jadi itu perkataan yang sifatnya perintah dari Tuhan yang mempunyai arti secara alegoris bahwa kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, kita harus mau membuang pendirian kita yang lama. Nah, sesudah Tuhan melihat bahwa pendirian Musa yang lama ini dibuang, dalam pertemuan yang kedua ketika hari itu Musa sudah dipilih menjadi seorang nabi di usia kurang lebih 80 tahun, tetapi rupanya pikiran Musa belum mengalami perubahan total. Makanya ketika Musa banyak berdialog, Musa banyak berargumentasi, kemudian Tuhan kembali bertanya kepada Musa, "Musa, apa yang ada di tanganmu?" Musa menjawab, "Tongkat." Kemudian Tuhan berkata, "Buanglah tongkat itu," dan tongkat itu secara tiba-tiba menjadi ular. Ketika sudah menjadi ular, kemudian Tuhan memberikan sebuah perintah, "Peganglah ekornya." Ketika ular itu dipegang oleh Musa, maka berubah kembali menjadi tongkat. Nah, itu adalah Keluaran pasalnya yang keempat, ayat 4 dan ayat 5. Tetapi dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat yang ke-20 dikatakan, ketika Musa membawa istri dan anak-anaknya untuk pergi menuju tempat yang harus dilayani, firman Tuhan memberikan satu catatan, maka tongkat Allah itu dipegang oleh Musa. Maka pikiran Allah ada di dalam pikiran Musa. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa Tuhan kalau memberikan sebuah perintah itu mempunyai dasar. Dasar apa yang Tuhan hendak berikan kepada kita manusia? Manusia itu paling sulit kalau sudah punya pendirian. Orang berkata, "Uwong kok kaku," kira-kira begitu. Nah, orang kalau sudah pendiriannya kuat, mau dibelokkan itu susah. Termasuk kalau untuk mendengar perkataan firman. Makanya lihat, orang yang terlalu memiliki pendirian kuat, kalau diarahkan dengan perkataan firman, orang itu pasti lebih banyak untuk argumentasi. Makanya Tuhan memberikan dasar ketika seseorang seperti halnya Musa mau mengalami sebuah perubahan, pendirian lama itu harus mulai dibuang. Pakai aturan-aturan Tuhan, pendiriannya Tuhan, maka hidup itu akan diubah. Nah, sesudah pendirian, kemudian mulai bicara soal pikiran. Orang kalau sudah punya pikiran, orang seringkali berkata begini, "Watake angel." Dan kita selalu memakai sebuah istilah, "Watuk iso diobati, watak ora iso." Kira-kira begitu. Tapi kalau Tuhan yang memberikan sebuah perintah agar pikiran kita yang lama ini dibuang, kalau manusia itu setuju dengan apa yang Tuhan katakan, maka pikiran Kristus itu akan memerintah. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa Tuhan kok menyuruh Musa untuk membuang pikirannya yang lama? Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu pelajari secara psikologi, pikiran itu adalah medan peperangan. Nah, pikiran kalau di dalam bahasa Alkitab itu adalah jiwa.
Makanya dalam surat 1 Petrus 1 ayat 9, Petrus berkata, sekarang kamu sudah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu diberi pertanyaan, tujuan keselamatan hidup kita ikut Tuhan itu apa sih? Keselamatan jiwamu. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak atau keinginan. Nah, kalau kita tidak bisa menaklukkan jiwa kita, maka yang terjadi apa? Manusia lama kita tidak berubah. Nah, Tuhan menginginkan sekali supaya pikiranmu sebagai medan peperangan itu harus cepat-cepat dibuang. Kalau engkau tidak mau membuang pikiranmu, gaya kepemimpinanmu yang lama, firman Tuhan kenapa memberikan contoh tongkat yang dibuang oleh Musa itu berubah jadi ular? Karena Bapak Ibu perlu ketahui, pikiran kita ini memang licik, seperti ular. Makanya Tuhan berkata apa? Buang, pakai pikiran Allah. Nah, kenapa Tuhan harus memperkatakan itu di awal? Karena Tuhan tahu, iblis itu bisa menyerang pikiran kita, bukan roh kita. Kalau Bapak Ibu hari ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, secara roh saudara langsung selamat. Jadi ketika saya hari ini percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya mati detik ini, roh saya selamat. Tapi karena saya ini adalah orang yang masih diberi oleh Tuhan umur yang cukup nanti untuk berikutnya nggak tahu berapa. Nah, waktu saya mengalami perjalanan hidup iman saya, belum tentu saya bisa nerima selamat, belum tentu. Secara roh selamat, tapi untuk jiwa saya belum tentu. Makanya ada pengajaran, roh itu hari ini pasti selamat, jiwa itu akan, tubuh itu proses. Jadi ketika jiwamu yang sedang diarahkan oleh Tuhan untuk tunduk, sampai tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah, iblis itu nanti masuk. Makanya Tuhan selalu berkata kepada Musa terlebih dahulu, buang pikiranmu, pakai pikiran Allah. Tujuannya apa? Agar pikiran manusia itu tidak lagi terkuasai oleh iblis. Ya Bapak Ibu perlu sadar, meskipun kita hari ini sudah ikut Tuhan sedemikian lama, kenapa selalu muncul yang namanya konflik? Rumah tangga pun konflik, suami istri konflik. Suami dan istri kalau konflik ngapain? Masing-masing ngomong, kamu itu nggak ngerti pikiranku. Ini loh pikiranku seperti ini. Nggak bisa, aku juga punya pikiran yang seperti ini. Konflik. Makanya Rasul Paulus berkata, supaya kita ini sehati sepikir di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Itu perintah. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam Kristus Yesus Tuhan. Waktu kita masing-masing ini bisa sehati sepikir dalam Kristus Yesus Tuhan, maka yang terjadi, iblis tidak lagi bisa berkuasa. Tapi kalau kita tetap nekat memakai pikiran kita, iblis itu akan sangat mudah merasuk. Makanya pagi hari ini saya memberikan tema, iblis mengacaukan hubunganmu dengan Tuhan. Ya, jadi hal yang kemarin saya sampaikan itu adalah kita perlu mengantisipasi bahwa ketika kita pikirannya mau diubah, diarahkan memakai pikiran Kristus, waktu iblis mengacaukan hubunganmu dengan Tuhan, engkau tidak lagi terpengaruh. Nah, sekarang kita akan melihat dalam surat 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Tolong Saudara Arif bisa membacakan. 2 Korintus 10 ayat 4 dan ayat 5. 2 Korintus 10 ayat yang keempat dan yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng,
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah tulisan Rasul Paulus ditujukan untuk jemaat Korintus. Ya, saya sering menyampaikan bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya-kaya. Korintus itu adalah kota metropolitan, kota besar. Jemaatnya kaya, modern, dan yang paling hebat, orang-orang Korintus itu memiliki banyak karunia. Karunianya dahsyat-dahsyat, itu Korintus. Tetapi sayang, orang-orang di Korintus ini adalah orang yang termasuk keras hati. Diberitahu oleh perkataan firman, mereka menentang. Makanya di kota Korintus itu ada banyak kekacauan. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata demikian, adanya saja perkara di antaramu, itu merupakan kekalahan bagimu. Jadi kalau kita dalam hidup sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam lingkungan, ada saja perkara. Ada saja masalah demi masalah. Dan kita nggak mau ngalah. Tuhan berkata, itu merupakan kekalahan bagimu. Pepatah mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi orang kalau bertikai itu nggak ada yang untung. Yang menang jadi arang, gosong semua. Yang kalah remek jadi abu. Nah, rupanya dari segala sesuatu persoalan yang timbul, Paulus melihat, wah, ternyata kamu sebagai pengikut Kristus pikiranmu nggak berubah. Makanya ayat ini berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah memakai senjata duniawi. Jadi Paulus waktu mencoba memenangkan orang-orang Korintus, Paulus tidak memakai kekerasan, tidak memakai pedang, tidak memakai ancaman. Tetapi Paulus memakai perkataan Kristus, dikatakan apa? Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ini yang namanya apa? Otoritas ilahi. Kapan seseorang itu bisa memiliki otoritas ilahi? Waktu orang itu gemar membaca setiap hari firman Tuhan. Otoritas ilahi itu akan muncul. Tapi kalau kita tidak gemar membaca firman Tuhan, Bapak Ibu boleh cek. Contoh yang paling mudah itu suami istri. Suami dan istri kenapa kok mudah debat? Ribut terus. Istri ngomong 1 patah, suami 3 patah. Suami 3 patah, istri 10 patah. Terus gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena masing-masing memakai daging. Itu yang namanya pakai okol, keras-kerasan. Ujungnya apa? Suami pukul istri, plak. Nanti kalau sudah pukul istri ngomong KDRT, laporkan. Ya zaman sekarang kan begitu, lapor polisi. Persoalan tidak selesai. Tetapi kalau seseorang mengambil perlengkapan senjata Allah yaitu firman Tuhan, otoritas ilahi itu turun. Otoritas ilahi itu menaungi orang yang gemar membaca perkataan firman. Begitu orang itu ngomong 1 patah saja, misalkan suami ngomong kepada istri, istri tidak lagi membantah. Kalau orang Jawa bilang apa? Selakep, langsung set. Mau bantah sudah nggak bisa. Kenapa? Otoritas ilahi itu berkuasa. Makanya di sini Paulus berkata, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa itu benteng-benteng? Pikiran. Firman Tuhan, kuasa ilahi, otoritas Allah itu mampu untuk meruntuhkan pikiranmu. Pikiran sepinter apapun kalau kena firman, langsung tek, berhenti. Nah kemudian Paulus melanjutkan, kami mematahkan setiap siasat orang.
dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 5, Paulus mencoba memberikan pengertian. Firman Tuhan ini selalu kalah dengan argumentasi pikiran manusia. Ya, kadang-kadang makanya lihat, hamba Tuhan menyampaikan perkataan firman, ada orang-orang yang membantah. Ada orang yang dalam hati itu menolak. Kenapa? Orang itu sudah punya benteng. Nah, celakanya yang ditentang adalah pengenalan akan Allah. Nah, Paulus kemudian berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bagaimana persoalan rumah tanggamu, ribut-ributmu, padumu setiap hari itu bisa berhenti. Pergunakan perkataan firman Tuhan yang penuh dengan otoritas ilahi, pasti beres. Amin. Ini yang dikatakan Paulus. Nah, Paulus mengatakan yang seperti ini kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, tolong teks selanjutnya ya. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Paulus tadi memberikan sebuah dasar bahwa pikiranmu itu bisa ditaklukkan kalau engkau mengenal Kristus, mempunyai otoritas ilahi. Pikiran itu bisa ditaklukkan. Nah, Paulus melalui surat-surat yang dibagikan kepada orang-orang yang dilayani, Paulus memahami kenapa itu kok harus ditekankan. Karena Rasul Yohanes berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Saya dan saudara ini berasal dari Allah. Tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi saya dan saudara meskipun berasal dari Allah, kewarganegaraan kita berasal dari surga, tetapi selama kita berada di dunia, kita ini dikontrol oleh si jahat. Makanya Bapak Ibu jangan heran, kenapa masih ada orang yang berzina? Karena dikontrol oleh si jahat. Kenapa ada orang yang mencuri? Karena dikontrol oleh si jahat. Kenapa ada orang yang suka berjudi, mabuk, dan lain sebagainya yang negatif-negatif? Karena kita masih berada di bawah kontrol kuasa si jahat. Si jahat itu mampu mengontrol kita bukan secara roh, bukan. Tetapi secara pikiran. Nah, kita nanti akan mengeksposisi dalam kitab Keluaran pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Itu berbicara tentang waktu Musa bersama Harun diminta oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Firaun, raja Mesir, Firaun, raja dunia. Firaun itu gambaran iblis. Ternyata waktu di mana Tuhan memerintahkan Musa, Musa menyampaikan kepada Firaun, Firaun menolak mentah-mentah semua apa yang dikatakan Musa, padahal itu perintah Tuhan. Nah, dalam hal ini bagaimana manusia itu bisa terpengaruh? Karena penyampaian. Karena verbal dari perkataan Firaun, orang mulai terpengaruh. Sama, makanya orang kalau suka berargumentasi, suka saling bantah, nanti yang mengendalikan itu iblis. Nah, sekarang kita akan belajar. Ya, kekacauan apa yang iblis bisa kerjakan dalam hidup manusia. Kita buka dalam kitab Keluaran pasalnya yang kelima, eksposisi kita ayat 1 sampai dengan ayat 23. Tetapi sekarang Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Tolong dibacakan. Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku.
di padang gurun. Tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Fir'aun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Amin. Amin. Bapak Ibu perhatikan ayat 1 sampai yang kelima ini menceritakan waktu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan. Waktu Tuhan mau tolong seseorang lepas dari masalah, lepas dari perbudakan apapun, misalkan kita mungkin diperbudak oleh nafsu apapun. Tuhan memberikan satu perintah, kalau kamu ingin lepas dari perbudakan, beribadahlah kepadaku. Ayat 1 berkata begitu. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kalau dalam bahasa Inggris memakai kata festival. Jadi perayaan ibadah raya kita ini di hadapan Tuhan itu festival. Saudara tahu arti kata festival? Festival itu artinya adalah perayaan yang penuh dengan kemeriahan, itu festival. Makanya kalau kita ibadah seperti halnya tadi, kita nyanyi dengan penuh semangat di hadapan Tuhan, perayaan atau festival yang kita selenggarakan itu membuat hati Tuhan itu senang. Nah, perayaan atau ibadah di hadapan Tuhan itu adalah salah satu syarat untuk supaya apa? Engkau bisa mengalami yang namanya kemenangan, bebas. Ya salah satu contoh melalui apa? Waktu kita nyanyi. Bapak Ibu perhatikan orang kalau lagi stres, lagi terikat sesuatu, biasanya gimana? Wajahnya nggak bagus, bermuram durja untuk buka mulut saja susah. Dan biasanya apa? Mencucu, wajahnya itu dipandang tidak enak. Kenapa orang itu sampai mengalami hal yang seperti itu? Hatinya terikat, mungkin benci, mungkin perasaan tidak suka, jengkel, geram. Nah, melalui ibadah, Tuhan mengajarkan apa dalam ibadah? Nyanyi. Orang kalau lagi mengadakan festival mesti kan senang, wah hingar-bingar, pakai trompet, pakai macam-macam. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, yang namanya ibadah itu adalah keinginan hatinya Tuhan, itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan perintah agama, tapi ibadah adalah satu sikap hatinya Tuhan untuk supaya apa? Kita sebagai umat itu bisa mengalami perjumpaan. Tuhan menyediakan yang namanya wadah melalui ibadah. Zaman dahulu kalau tidak ada ibadah, manusia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang bisa berjumpa dengan Tuhan hanya orang-orang tertentu, nabi, imam besar. Terus masyarakat gimana? Gak bisa. Makanya bersyukurlah kalau kita hari ini juga diberi wadah yang namanya ibadah raya. Kenapa? Waktu saudara mau datang beribadah di hadapan Tuhan, Kitab Keluaran pasal 20 ayat 11 berkata, Sabat bagi Tuhan, Tuhan memberkati hari Sabat. Jadi waktu saudara ini datang ibadah ini loh, berkat Tuhan itu tercurah. Berkat Tuhan itu dicurahkan.
berkat Tuhan itu dicurahkan. Makanya orang kalau sudah rajin ibadah, hatinya selalu rindu kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Wajahnya berubah. Kemarin saya dengar dari seseorang berkata, kok orang minggu-minggu ya kesuwen, kepengen hari Minggu cepet-cepet. Dan orang itu mengatakan, aku sejak rajin ibadah, hatiku senang. Kenapa kok hatimu senang? Engkau diberkati Tuhan melalui ibadah. Ibadah dalam bahasa Ibrani artinya apa? Proskuneo. Apa itu proskuneo? Proskuneo itu diibaratkan seekor anjing menjilati tangan tuannya. Itu proskuneo. Kalau saudara punya anjing yang pinter, waktu saudara mungkin cuma gini, Blacky, terus saudara menjulurkan tangan. Anjing itu langsung duduk di depan tuan, langsung jilati tangan tuannya. Itu proskuneo. Dalam ibadah, kita juga melakukan hal yang sama. Dalam ibadah kita ini merendahkan hati, dalam ibadah kita merendahkan diri, setiap unsur kesombongan kita itu dibuang dalam ibadah. Tujuannya untuk apa? Memuji, mempermuliakan Tuhan, memuji, mempermuliakan Tuhan yang kita sembah. Itu proskuneo. Secara otomatis ketika Tuhan kita disembah secara baik, apa yang terjadi? Tuhan senang. Waktu Tuhan disenangkan, apa yang terjadi? Berkat dicurahkan. Makanya saya selalu menghimbau kepada Bapak Ibu, saudara yang bisa, punya waktu, saudara sehat, datanglah ibadah supaya hidupmu kembali mengalami berkat. Itu keinginan hati saya. Saya menyampaikan ini bukan karena kepentingan saya, bukan. Tapi saya menyampaikan ini semua untuk kepentingan Tuhan, supaya apa? Hati Tuhan itu bergirang. Ini loh tak sampaikan yang benar. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, ketika Tuhan ingin berhubungan dengan manusia melalui ibadah, iblis juga kerja. Bagaimana iblis bekerja? Mulai memberikan pengaruh dalam pikiran. Makanya kalau Bapak Ibu pelajari setiap perkataan firman, seperti halnya pagi hari ini kita baca, cerita tentang Musa dalam kitab Keluaran pasal 5, kalau kita tafsir secara alegoris, ini adalah gambaran manusia yang sedang dikacaukan oleh iblis supaya tidak bisa mendekat. Ayat 2 Bapak Ibu perhatikan. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, kita sebagai manusia biasa, waktu mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, iblis mulai memberikan pengaruh dalam pikiran. Yang pertama apa? Kita diarahkan dalam pikiran bahwa aku tidak mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Tolong tampilkan. Makanya lihat orang kadang-kadang kalau disuruh ibadah kenapa malas? Dahulu waktu kita belum datang ibadah, kita selalu ngomong, sopo to Tuhan Yesus? Aku nggak ngerti, wong aku dulu bukan Kristen kok. Males lah, kira-kira begitu. Tapi apakah betul itu hatimu yang malas? Tidak. Dari setiap kita yang masing-masing punya persoalan, dari setiap kita yang sudah mulai menuju tua, batin kita ini loh, hati kita oleh Tuhan sudah diusik. Makanya kadang-kadang kita tuh ngomong, aku kepengen lunga gereja, kepengen. Tapi hari H kita mau pergi ke gereja, ada saja urusan, ada saja persoalan. Termasuk mau berdoa, hatinya kepengen banget doa, ada saja persoalan, ada saja masalah. Termasuk waktu kita mau baca firman, hati kepengen,
Waktu kita lagi jalan-jalan mungkin kita berpikir, dalam hati kita ngomong, nanti aku sampai rumah baca firman lah. Tapi sampai rumah ada saja masalah. Kenapa? Iblis mulai merasuk. Tapi kita yang dirasuk iblis kan nggak sadar, nggak kerosok. Tapi bentuknya apa? Intimidasi. Hari itu Firaun berkata kepada Musa, aku tidak kenal siapa Tuhan. Orang kalau sudah tidak diberi pengenalan akan Tuhan terus gimana? Balelo. Istilah kata apa? Sakar PDW. Sama Firaun hari itu sebagai gambaran iblis, sakar PDW. Dan yang paling ngeri dari pekerjaan iblis adalah apa? Ibadah itu dianggap sebagai buang-buang waktu. Saudara perhatikan dalam ayatnya yang keempat. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Buat orang yang belum mengenal Tuhan secara baik, disuruh ibadah itu buang-buang waktu. Bukan hanya buang-buang waktu. Orang yang rajin datang ibadah disebut apa? Pemalas. Makanya lihat, manusia daging kita seringkali kalau diajak ibadah, ya harus ngomong jujur saja. Wangele minta ampun. Termasuk dalam hal berdoa. Saya berulang kali menghimbau kepada Bapak Ibu, ayo toh Sabtu itu doa malam. Cuma 1 jam. Hampir tidak ada yang geming. Semalam yang hadir kira-kira cuma 10 atau 11 orang. Iya, kita hari ini belum merasa perlu sekali ketemu dengan Tuhan sehingga merasa apa? Doa fungsinya apa? Tapi coba kalau saudara kena masalah dan masalahmu sudah tidak bisa diudari, apa yang saudara akan lakukan? Saya berani pastikan saudara pasti ndelosor di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Hopeless kok. Pertolongan kita dari siapa? Ya dari Tuhan. Tapi lihat ketika kita merasa bahwa lagi nggak ada masalah, malas. Apakah benar dirimu yang malas? Bukan. Iblis mencoba merasuki pikiranmu. Akibatnya apa? Orang selalu berkata, doa ning ngono-ngono wae. Apa yang didoakan? Saya mau tanya. Tuhan Yesus kalau dari zaman dulu sampai sekarang doanya mendak itu saja. Ya itu saja. Doa yang paling dahsyat itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Besok saudara doanya itu lagi. Besoknya lagi seperti itu lagi. Mungkin hari ini saudara umurnya berapa? 50 tahun, 60, 70 tahun, ya doanya sama. Tapi lihat, kita tidak sadar bahwa diri kita ini sedang dibawa oleh pikiran iblis, sehingga apa? Malas. Waktu kita malas terus gimana? Hubungan dengan Tuhan itu kacau. Kenapa engkau bisa kacau dengan hubunganmu dengan Tuhan? Gak kenal secara baik. Bapak Ibu kan tidak tahu cara kerja iblis itu seperti apa. Tapi kalau Bapak Ibu belajar dari Alkitab, cara kerja iblis itu melalui dialog. Semakin saudara banyak berdialog dengan pikiranmu, yang terjadi apa? Iblisnya semakin masuk. Makanya lihat orang kalau sudah bicara filsafat melalui pikiran, terus diolah. Apa tujuan manusia hidup? Dijawab, hidup untuk makan. Ada lagi yang menjawab, makan untuk hidup. Alkitab menjawab dengan tegas. Manusia hidup tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Itu tujuannya. Loh Pak, masa mempermuliakan nama Tuhan setiap hari? Iya. Kenapa kok iya? Di dunia ini kita mempermuliakan nama Tuhan, nyembah, memuji, melayani pekerjaan Tuhan,
itu adalah satu bentuk latihan. Kenapa? Suatu hari nanti ketika saudara dipanggil pulang oleh Tuhan, saudara masuk surga, di surga itu setiap hari ya kerjanya itu tok. Memuji, mempermuliakan, melayani, memuji, mempermuliakan, melayani. Makanya saya selalu juga berkata, pelayanan kita ini harus apa? Disiplin. Harus on time. Gak bisa pelayanan cuma, yo aku gelem pelayanan syukur, nah ora yo sudah ndak usah dijadwal. Saya cuma mau katakan ini pelatihan. Saudara bukan melayani saya, bukan melayani manusia, tetapi waktu saudara terjun di dalam pelayanan, saudara itu sedang melayani Raja di atas segala raja yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu. Tapi lihat, Tipumus lihat iblis itu, liciknya minta ampun. Tadi disebutkan tentang hal rasa malas. Saudara perhatikan ayat 17. Keluaran pasal 5 ayat 17. Tetapi Firaun berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saya dahulu pernah ngecap orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu keset, pemalas, sebelum saya bertobat. Suatu hari, saudara sepupu istri saya, dia kerja di sebuah perusahaan di Semarang, posisinya bagus. Kalau nggak salah sudah jadi branch manager, posisi yang prestisius. Gajinya pun lumayan. Tiba-tiba saya mendapatkan kabar dari istri saya, si A mau keluar mengundurkan diri. Saya bilang, loh, kenapa keluar mengundurkan diri? Posisi kerja sudah enak-enak kok. Mau melayani Tuhan. Langsung ini loh, sontak mulut saya langsung ngomong, dasar keset, wong kerja enak-enak kok malah metu melayani pekerjaan Tuhan. Jadi apa? Saya tanya gitu. Ngurusi anak jalanan sama ngurusi orang-orang jumpo. Saya mikir caranya piye? Wah, ini alasannya orang malas, saya cuma bilang begitu. Dan bertahun-tahun saya benci pada orang itu. Kenapa? Konsep saya, pikiran saya ini dirasuk setan. Tapi ketika saya ditangkap Tuhan, saya juga mulai tinggalkan pekerjaan saya. Orang lain berkata, Rif, kowe iki pengangguran apa? Wong kerja enak-enak kok malah ditinggal. Malah ngelayani pekerjaan Tuhan, goblok kowe. Loh, saya diomong begitu. Dan yang mengatakan goblok kepada saya itu bukan orang biasa loh. Full timer gereja. Saya waktu itu bisa menjawab, biar saya goblok untuk Tuhan. Dan hari itu saya sadar, dulu saya pernah mengolok-olok saudara sepupu istri saya. Tak anggap malas. Orang lain pun sekarang menganggap saya ini sebagai full timer itu pemalas. Ada yang mengatakan, alah pelayanan kanggo dompleng urip, kira-kira begitu. Siapa yang memperkatakan itu? Iblis. Ini tadi ayat 17. Ia berkata, hai kamu pemalas, pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu bicara tentang hal ibadah kepada bisnismen. Bisnismen berkatanya apa? Buang-buang waktu. Time is money. Waktu adalah uang. Ibadah kowe entuk apa? Makanya hal yang pertama Bapak Ibu perlu sadari. Iblis itu membawa pikiran kepada sesuatu yang disebut apa? Tidak mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Iblis membuat kekacauan dalam bentuk apa?
Manusia dibuat sibuk. Makanya kalau ada orang tidak datang ibadah, coba ditanya, Pak, kemarin kemana? Kok enggak ibadah? Sibuk. Lo sibuk ngapain? Ada yang sibuk dolan, ada yang sibuk kerja, ada sibuk bisnis, sibuk ini, sibuk itu, dan lain sebagainya. Saya punya teman pengusaha yang berkaitan dengan burung. Lomba burung itu kan hari Minggu. Enggak ibadah. Saya tanya, kamu kemarin ibadah enggak? Wah, ora iso, Ref. Titip doa wae ya. Loh kenapa enggak bisa? Lomba manuk. Lah nek engko manukmu digawe masalah karo Tuhan piye? Oh tidak, Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu kesibukanku. Sibuk. Saudara perhatikan ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Iblis ngomong firman Tuhan itu dusta. Ngeri ya. Makanya kalau kadang-kadang kita ibadah kemudian ngomong, alah pendeta nek khotbah kuwi tok bulet-bulet. Aku wis apal bariki mesti iki bariki iki bariki iki. Minta maaf nyuwun sewu. Itu dirasuk iblis. Kita ini loh hamba-hamba Tuhan pendeta, belajar Alkitab ini setiap hari baca. Banyak yang enggak mudeng kok. Saudara yang hanya cuma dengar khotbah selalu berkata wis mudeng aku, wis mudeng aku, wis mudeng aku. Dalam hati saya kasihan. Kemarin waktu hari Jumat kami melayani, ada seorang yang tersinggung dengan perkataan saya soal keselamatan. Yang tadi saya jelaskan tentang keselamatan roh, jiwa, dan tubuh. Orang itu berkata kepada saya begini, kalau Pak Arif mengatakan bahwa belum tentu selamat, buat apa saya ikut Tuhan dan mati-matian sudah ikut Tuhan? Saya jelaskan yang tadi 3 unsur roh, jiwa, tubuh. Tapi orang itu tidak sependapat dan malah marah, jengkel. Saya tanya, apakah ibu sudah melakukan semuanya itu yang dikatakan firman? Oh sudah semua. Wah saya langsung ngomong begini, wah berarti ibu sempurna. Saya beri contoh tentang orang muda yang ketemu dengan Tuhan. Tuhan juga memberikan perkataan yang sama. Apakah engkau sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hukum Taurat? Pemuda itu berkata, sudah semua. Kemudian Tuhan berkata, kalau begitu jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, sesudah itu ikutlah aku. Maka orang muda itu menunduk dengan sedih, kemudian dia pergi meninggalkan Yesus. Saya dulu berpikir ini cuma sebuah cerita. Tetapi ternyata kemarin Jumat itu saya ketemu dengan fakta, ada orang yang mengatakan aku sudah melakukan semua. Waduh, mengerikan sekali. Kenapa? Dia merasa sudah ngerti seluruh isi firman Tuhan. Bapak Ibu saya beritahu, kami hamba-hamba Tuhan untuk persiapan khotbah 1 jam yang mungkin menurut Bapak Ibu itu sudah cukup panjang. Kami sudah mempersiapkan ini dari seminggu atau 2 minggu yang lalu. Mikir, Tuhan ini artinya apa, Tuhan ini artinya apa, Tuhan ini artinya apa. Tapi lihat perkataan iblis dikatakan apa? Jangan memperdulikan perkataan dusta. Kenapa? Iblis itu mencoba mengikat hati dan pikiran kita supaya apa? Kita jauh dari Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 9 tadi, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Saudara sadar tidak sadar, pekerjaan yang saudara unggul-unggulkan, yang selalu dikatakan ini berkat Tuhan, ini berkat Tuhan, betul itu berkat Tuhan.
Tapi Bapak Ibu jangan lupa, iblis juga bisa masuk dalam lini itu. Kita kemudian diikat. Kita tidak pernah punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu ditanya kenapa? Sibuk. Coba mari kita masing-masing ini evaluasi diri kita lah. Saya menyampaikan ini bukan untuk maksud benci kepada pekerjaan, itu bukan. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi yang iblis sedang lakukan. Dan yang paling mengerikan bukan hanya cuma sibuk. Iblis memberikan kepada kita konsep yang namanya kejar target. Jadi selalu harus target itu terkejar. Kalau tidak terkejar bagaimana? Waduh, gagal hidupku. Tapi kan kita nggak sadar. Nah sekarang Bapak Ibu lihat ayat 19. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka akan ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Lihat iblis kalau sudah mulai merasuk bagaimana? Target harus masuk, target harus masuk, target harus masuk, target harus masuk. Tapi waktu kita diberi semacam itu kan kita tidak terasa. Makanya orang selalu berkata, aku sudah tidak punya waktu, apalagi kok untuk ibadah. Saya dahulu soal ibadah pun juga tidak percaya. Apa sih kekuatan ibadah? Tapi ketika hari itu saya tahun 99 itu bertobat, saya ditangkap Tuhan. Ada hal yang tidak saya pahami tapi itu terjadi dalam diri saya. Apa itu? Waktu saya tidak ibadah di hari Minggu, tahu-tahu saya tabrakan. Mobil itu bisa duar dengan sepeda motor. Hari itu saya masih menganggap kebetulan. Tabrakannya di mana? Di Jakarta. Kami waktu itu mau berwisata hari Minggu pergi ke Pantai Carita. Diajak oleh kakak ipar, wih senang. Baru keluar dari kebun jeruk, ada seorang pemuda naik sepeda motor Yamaha dengan kecepatan tinggi. Kami ini sudah minggir, tahu-tahu nyasar, dar. Wisatanya batal, harus urusan dengan polisi sampai sore, nggak makan. Sudah, itu kami anggap kebetulan. Kemudian tahun 2000, waktu itu saya punya mobil Panther baru. Baru 4 hari. Hari Minggu saya wisata lagi ke Jawa Timur. Ngerti-ngerti ban mobil yang saya ganti dengan pelek racing. Jelas waktu kami berangkat itu pasti ada. Kami lagi makan di daerah Kertosono. Lagi duduk terus saya ngampat-ngampati mobil. Loh, ban serpe ora nono. Itu peristiwa kedua. Peristiwa ketiga di Semarang. Pulang dari pelayanan. Hari Minggu tidak ibadah karena pulangnya sudah jam 5 pagi. Hari Selasa di Jalan Mojopahit. Mobil lagi jalan, tahu-tahu begini. Dor. Saya nengok belakang, masih sempat berkata haleluya karena kaget. Vespa tua nabrak bagian mobil belakang saya, ringsek. Tak eling-eling lagi wingi ora ibadah. Makanya saya paling takut kalau ada orang tidak ibadah. Mungkin saudara tidak mengalami peristiwa itu persis seperti saya, tidak. Tapi Bapak Ibu boleh cek. Selama saudara tidak ibadah, hatimu pasti kehilangan damai. Di rumah tanggamu mesti ono wae. Yang ngerti-ngerti geger, yang ini, pokoknya ada saja. Tapi kita kan nggak sadar. Kenapa? Kita tertipu dengan tipu dayanya iblis yang merasuki pikiran kita, diberi intimidasi.
Apalagi maaf kalau saudara sempat tersinggung dengan orang gereja atau saudara mungkin tersinggung dengan pendetamu. Setiap apa yang dikatakan firman Tuhan pasti saudara akan berkata, ngapusi, bohong, bohong, dusta, dusta. Kenapa? Saudara sedang tidak setuju. Tapi apakah betul itu hatimu? Tidak, itu pikiranmu. Iblis membawa itu kepada kesesatan. Dan tujuannya jelas, supaya hubunganmu dengan Tuhan jelek. Ya urusannya macam-macam, ada saja. Maka berhati-hatilah bagi kita yang hari ini mungkin terlalu sibuk. Hati-hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Kekacauan apa yang iblis bisa berikan kepada kita? Ini yang paling parah. Iblis mendoktrin kita bahwa Tuhan tidak peduli. Ya terutama kalau lagi saudara kena masalah. Saudara yang lagi kena sakit. Kemudian saudara ini sudah rajin ibadah. Rajin memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Rajin perpuluhan. Tapi masalahnya kok ada saja. Nah Bapak Ibu perlu ketahui bahwa cara kerja iblis yaitu menipu daya manusia dengan permasalahan problem sakit penyakit untuk supaya manusia itu meragukan keberadaan Tuhan. Nah yang didoktrin ini pikiran kita. Doktrinnya apa? Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak peduli. Nanti ada yang ngomong, kowe kan rajin ibadah toh tapi delok uripmu susah. Tuhanmu tidak peduli. Ayo ikut aku aja nanti pasti enak hidupmu. Wah terus diberi doktrin itu. Terus. Lama-lama kita mikir, bener ya. Hidupku enggak berubah, susah terus kayak zaman wingi. Nanti ketemu orang lain lagi. Piye uripmu, enak ndi? Kita mulai memberi pembanding. Kalau sudah seperti itu, kemudian yang muncul apa? Saling menyalahkan. Bapak Ibu ayatnya perhatikan dalam ayat yang ke-20. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka, para mandor, berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Ayat 21. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Orang-orang Israel yang sedang diperbudak, yang jelas tujuannya mau diselamatkan dari perbudakan, ketemu dengan Musa. Ngomong, goro-goro kowe, gara-gara kamu hidupku tambah susah. Diibaratkan di sini apa? Kamu itu seperti memberi pisau kepada iblis untuk membunuh kami. Mendingan kami di sini saja, jadi budak nggak apa-apa. Sama dalam rumah tangga juga begitu. Masalah muncul, suami istri nyalahkan. Anaknya problem, suami istri nyalahkan. Apapun menjadi sebuah kesalahan. Dan kesalahannya berkembang. Mungkin urusan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu muncul lagi. Dan senjata para suami dan para istri selalu berkata apa? Wis ibadah tapi tidak berubah. Wah ini kan sama ceritanya. Musa dan Harun sebagai pemimpin, imam dan nabi, dihujat oleh umat gara-gara kamu. Dan ketika hujatan umat itu terjadi atas pemimpin, apa yang terjadi? Pemimpinnya menghujat Tuhan. Ayat 22 dan 23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus
Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan, Musa yang jelas mengalami perjumpaan dengan Tuhan, muka dengan muka. Tuhan berfirman berhadapan muka dengan muka, sampai Musa rambutnya ini putih semua karena melihat kekudusan. Itu saja pikirannya masih bisa dikacaukan oleh iblis untuk bisa nyalahkan Tuhan. Apalagi saya dan saudara. Jadi kalau Bapak Ibu tahu cerita ini, betapa ngerinya hidup kita ini loh setiap hari. Ini yang disebut dengan apa? Peperangan rohani. Tuhan bekerja, iblis juga kerja. Tuhan menolong, iblis mencoba mengacaukan. Jadi betapa liciknya iblis yang selama ini mencoba mengacaukan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kalau pagi hari ini saudara sadar dan tahu, oh pantas aku selama ini kalau mau doa kok malas. Aku kalau mau ibadah kok ya malas. Aku mau baca firman Tuhan kok ya malas. Aku sekarang tahu jawabannya. Iblis sedang mengacaukan hidupku supaya aku jatuh dari anugerah. Yang terakhir, yuk kita baca bersama-sama Yakobus pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mungkin bisa ditampilkan full screen aja supaya agak besar, jangan separuh. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Ya, dibesarkan aja bisa nggak? Full, tanpa video saya. Mungkin latar belakang hitam juga boleh supaya jelas. Yakobus 4 ayat 7 dan ayat 8. Oke. Kita baca bersama-sama saudara. 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi kalau saudara mulai punya perasaan malas, ini saran dari saya, paksakan dirimu untuk semakin dekat. Waktu engkau lagi jengkel, itu bagian paling sulit untuk kita bisa mengendalikan diri. Tapi saya mau berkata, paksakan dirimu untuk bisa mendekat. Saya mau ngomong jujur sama saudara, saya kadang-kadang punya perasaan tuh geram, jengkel. Hampir nyaris meledak marah. Tapi saya sadar, saya cepat-cepat ambil Alkitab. Saya di atas tempat tidur, saya duduk bersila, saya buka Alkitab, saya baca. 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, kadang nggak mempan. Tapi ketika saya mulai baca pasal yang ke-5, 6, 7, tiba-tiba kepala saya kayak ada air esnya. Nyes. Turun ke hati. Nyes. Jengkelnya hilang. Ini yang tadi Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saya meyakini ketika saudara mau merespon apa yang firman Tuhan katakan, pikiranmu adalah pikiran Kristus, pikiranmu adalah pikiran Allah. Iblis bisa ditaklukkan waktu kita mendekatkan diri kepada Allah yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Amin. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami hari ini sadar bahwa banyak muslihat iblis yang terjadi dalam diri kami. Tetapi waktu-waktu hari yang kemarin kami tidak menyadari bahwa itu adalah tipu-tipu dayanya iblis. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan mengungkapkan akan isi hatinya kepada kami. Membawa kami dalam pengertian benar supaya kami semakin intim. Menghargai waktu ibadah yang Tuhan aturkan. Itulah tanda kasih setia Tuhan untuk kami.
Dan biarlah Tuhan, melalui suara kebenaran yang kami terima pagi hari ini, untuk waktu-waktu mendatang, kami boleh semakin giat, kami boleh semakin taat, kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya tipu daya iblis itu tidak lagi terjadi dalam diri kami. Untuk itu Tuhan, kami mau meteraikan setiap berkat perkataan firman-Mu melalui roti dan anggur perjamuan yang sebentar akan kami terima. Biarlah roti dan anggur perjamuan mengingatkan akan pengorbanan Tuhan kepada kami. Roti dan anggur perjamuan mengingatkan akan tubuh dan darah Yesus yang menjadi substitusi bagi dosa-dosa yang kami lakukan. Tuhan, Engkau berkati seluruh sidang jemaat yang sebentar akan menerimanya. Kuduskan, sucikan mereka semua dalam kuat kuasa aliran Roh Kudus yang menolong memberkati. Sedemikian juga Tuhan, Kau berkati roti dan anggur perjamuan, kuduskan, sucikan, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan yang menyembuhkan, yang menyucikan, memurnikan kami semuanya. Berkati akan pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan membagikan impartasi yang terbaik yang akan terjadi bagi sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih, kami siap menyambutnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari saya undang kembali untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita pegang roti dan anggur perjamuan dan kita buka bersama-sama. Biarlah masing-masing kita memaknai, memahami dan mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia pernah mati, tetapi di hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dia sudah menyelesaikan tugas mulia dari Bapanya yang di surga untuk kita semua umat berdosa. Untuk itu mari bersama-sama kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya, terima kasih. Dan marilah kita mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah suara firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Hari ini pikiran kami mau kami ubah menjadi pikiran Kristus yang hidup dalam diri kami, sesuai dengan suara pujian yang kami persembahkan. Kami tahu Allah yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami semuanya, tetapi Engkau peduli, Engkau melihat dan menolong kami, sehingga kami yang datang pagi hari ini, yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang mengalami kekurangan Tuhan beri kelimpahan. Bahkan mereka yang memerlukan berkat damai sejahtera, Tuhan curahkan dari surga, yang jauh melampaui segala akal yang kami miliki. Dan kami bersama-sama berkata terima kasih kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, berkat yang sudah kami terima ini boleh kami meteraikan dalam hati, dalam pikiran kami, dan kami melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan syukur melalui keuangan yang kami miliki. Berkati Tuhan akan sidang jemaat-Mu yang akan memberi dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau juga berkati akan sidang jemaat-Mu yang akan mengembalikan korban persepuluhan dari apa yang mereka sudah dapatkan selama 1 bulan. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya korban itu berkenan, kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengembalikan bukan hanya 30, bukan hanya 60, tetapi 100 kali lipat dari apa yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih, berkati mereka semuanya, berkati sidang pelayanan yang akan menjalankannya. Tuhan berkati mereka dalam berkat sepenuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk, dan sebentar ada persembahan pujian yang akan dilantunkan oleh Ibu Titik. Dipersilahkan untuk bisa tampil ke depan.
Shalom saudaraku, mari kita sama-sama menyanyi pujian yang sudah cukup lama. Mungkin lagu ini mengingatkan kita masa kecil. Glory, glory, haleluya. Mari kita sama-sama bernyanyi, ibu-ibu, bapak-bapak. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Yesus sungguh luar biasa. Dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya masih ingat lagu ini dulu waktu Sunday School. Ini ada guru saya di sini, Cik Wen, yang selalu mensupport saya. Dan kalau pulang dari gereja karena saya kecil sendiri, suka diantar dibonceng sepeda dulu sama siapa ya, saya kok lupa, tapi kayaknya sudah nggak pernah pergi ke gereja lagi. Guanwi, mungkin Cik Ben inget ya. Terima kasih Cik Ben buat semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kasih, penyertaan, kesetiaan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami semuanya. Sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk Ibu Pualii, berdoa untuk Bapak Tony Sudarso, berdoa untuk Bapak Sutikno Layarta, mereka yang berulang tahun di dalam nama Yesus, kiranya berkat anugerah kasih Bapa di surga melimpah. Kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian, bahkan usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka masing-masing
semakin mengenal kasih Tuhan, keluarga mereka masing-masing semakin menjadi keluarga yang harmonis, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan, dan mereka semua menjadi berkat dimanapun Tuhan akan tempatkan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami pagi hari ini berdoa terus untuk Ibu Ngatmi, Ibu Poniem, Ibu Sum, Ibu Atik, dan juga Bapak Gunadi yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mereka perlu pemulihan dan berkat daripada Tuhan, sehingga mereka kembali dikuatkan, dipulihkan untuk bersama-sama memuji mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Sebentar kami akan berpisah, dan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima